Baik Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita telah sampai ke bab tentang adab pendidik dalam kegiatan belajar mengajar. Idza azamal alimu ayahdura majlisa darsihi yatatoharu minal hadasi wal khobas. Jadi ketika memasuki ruang kelas, hendaknya seorang pendidik disarankan untuk suci dari hadas dan najis, agar ilmu yang disampaikan dapat meresap ke dalam relung jiwa para peserta didik. Kemudian wayatanadhofu wayatayabu, dan kemudian memakai pakaian yang bersih dan wewangian. Nah, ini pakaian yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku. Kemudian hal itu karena bertujuan untuk mengagungkan ilmu, karena ilmu itu adalah nur atau pemberian Allah, maka wadahnya itu harus juga bersih. Seperti kita mau meletakkan makanan atau menuangkan minuman, maka wadah atau gelas itu harus bersih. Karena kalau tidak bersih, maka ilmu itu akan menjadi tidak baik ataupun keruh. Kemudian motivasi apa saja yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran, yaitu pertama at-taqarrub ilallah ta'ala. Hendaknya seorang pendidik ketika mengadakan kegiatan belajar mengajar, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Itu niat pertama. Kemudian niat kedua, wa nasrul ilmi asyarif, yaitu untuk memperluas ilmu atau menyebarkan ilmu yang sangat mulia tersebut. Ketiga, wa ihya dinil Islam, yaitu untuk menghidupkan agama Islam agar syiar Islam itu tinggi. Kemudian nomor 4, wa tablighu ahkamillahi ta'ala, yaitu menyampaikan hukum-hukum Allah Ta'ala. Nomor 5, wal istiadah minal ilmi, yaitu dengan menambah pengetahuan yang benar, harus dikatakan benar, dan kemudian kita mengikuti kebenaran tersebut. Dan yang menarik di sini nomor 6, yaitu wal ijtima'a ala dzikrillahi ta'ala, yaitu kegiatan belajar mengajar dengan peserta didik itu adalah diniati juga dalam rangka untuk berkumpul dalam kebaikan dan di bawah bingkai mengingat Allah Ta'ala, karena ilmu adalah pemberian Allah, dan berkumpulnya itu juga merupakan mendatangkan turunnya rahmat dari Allah. Kemudian hendaknya ketika kita akan berangkat ke madrasah itu berdoa. Sebelum keluar rumah kita berdoa, yaitu lafadznya bismillahi amantu billah i'tasamtu billah wa tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sabit janani wa adiril haqqa 'ala lisani. Nah, itu doa ya. Kalau nggak mau ribet ya bismillah saja. Nah, kemudian di dalam kegiatan belajar sebisa mungkin, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, yaitu wa yutimu dzikrallahi ta'ala ila yasila majlisat tadris, yaitu senantiasa mengingat Allah sampai paripurna pembelajaran. Nah, kalau mungkin ketika di ruang kelas ya, memang kalau
sebetulnya memang ini pendidikan Islam itu sunnah ya, menghadap ke kiblat. Kalau kita mengacu kepada pendidikan Islam, ya kalau tidak memungkinkan juga tidak apa-apa. Kemudian wala yarfa'u sautahu raf'an zaidan ala qadril hajah. Dan etika seorang pendidik di sini tidak layak untuk mengeraskan suaranya ketika di dalam kelas. Suaranya terlalu keras yang melebihi kapasitas ruangan, ataupun sebaliknya jangan terlalu lirih sehingga maksudnya tidak dapat tersampaikan ke peserta didik. Terus yang wal aula, yang ideal gimana? Alla yujawiza sautahu majlisahu, ya minimal ya terdengar di ruangan tersebut. Diceritakan dan diriwayatkan dari Khatib al-Baghdadi dari Nabi berkata, innallaha ta'ala yuhibbus sautal khafid al-khafi wa yakrahu sautar rafi. Sesungguhnya Nabi itu sangat menyukai suara yang lirih dan samar, dan Rasulullah itu membenci suara yang keras. Ini juga nanti ada dalil di Al-Quran yang mengatakan redaksi demikian. Kemudian seperti yang telah diketahui bersama bahwa anakalaman Nabi, bahwa ucapan Nabi itu sangat rinci, sehingga ketika para pendengar itu akan memahaminya. Dan beliau idza takalama bi kalimatin angadaha salasatan, yaitu ketika Rasulullah berkata itu diulangi sampai 3 kali. Tujuannya apa? Litufhama anhu, agar para mustami'at itu memahaminya. Ketika namanya orang kan kadang tidak fokus ketika mendengarkan, maka kita ulang 3 kali kalaupun itu diperlukan. Jika tidak perlu. Wa idza faragha an mas'alatin aw aslin, atau ketika kita sudah selesai dalam satu masalah, maka di sini adalah sakata qalilan, yaitu diam sejenak, hatta yatakallama man fi nafsihi kalamun alaih, sehingga seseorang itu dapat mengangan-angan dari pembicaraan kita ataupun dari keterangan kita. Kemudian wayasunu majlisahu anil laghati, hendaknya di dalam kelas kita itu dijaga agar tidak gaduh, karena kegaduhan itu yughayyiru al-lafdhu, dapat memecah konsentrasi. Ya mungkin ada orang dalam gaya belajarnya visual, audiovisual, itu sangat mengganggu ya, karena suara-suara yang tidak enak sehingga mengganggu konsentrasi. Baik, itulah yang untuk sesi ini yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada motivasi ataupun niat kita dalam mengajarkan ilmu itu sangat fleksibel, karena ada pernyataan bahwa setiap amal yang kelihatannya dunia itu bisa menjadi amal akhirah, dan sebaliknya kelihatannya amal itu akhirat justru malah itu menjadi amal dunia. Maka kita bisa mengukur kadar kita, niat kita, motivasi kita dalam mengajarkan ilmu kita kepada para peserta didik, dan itulah nanti yang akan kita petik di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Marilah pengajian kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaih wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.